Bab 1757. Istana Kaisar Wanjian tidak cocok untukmu, begitu juga keluarga Senglong, hanya istana baik Xianwang kami yang cocok untukmu, percayalah. Meskipun Li Wen kehilangan kesempatan, itu tidak mencegahnya untuk mengekspor. Mereka bukan orang bodoh, mereka bisa melihat bakat Chen Ye. Godaan istana baik Xianwang jauh lebih kuat daripada keluarga naga suci. Pil mempesona kuno. Tapi itu bisa membuat seniman bela diri mempersingkat waktu untuk memasuki ranah penciptaan. Sangat berharga. Dan latar belakang istana baik Xianwang juga sangat menakutkan. Saya tidak tahu berapa banyak prajurit yang takut pada benua Lingwu, tetapi itu juga salah satu keberadaan dari seluruh puncak Lingwu. Istana jiwa tidak membuka mulut mereka untuk meminta, dan mereka bahkan tampak cemas. Mereka tahu betul bahwa Chen Ye adalah musuh bebuyutan. Jika Chen Ye benar-benar menyetujui undangan istana baik Xian dan keluarga Senglong, akan lebih sulit bagi mereka untuk membunuh Chen Ye. Jika Anda tidak yakin, itu akan menyebabkan perang antara dua kekuatan teratas. Chen Ye melihat ajakan dari dua kekuatan utama, dan kemudian menyeringai. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan tampak ketakutan. Seorang pria bernama Yuan Kai di istana baik Xianwang juga merekrutku. Aku tidak setuju. Dia ingin menghapusku. Apakah kamu tahu apa yang terjadi pada akhirnya? Dia mati oleh pedangku. Hari ini, tidak peduli apa, mereka telah menyinggung istana jiwa, keluarga naga suci, dan bahkan istana 100 dewa. Karena telah tersinggung, lebih baik menyinggung sepenuhnya. Adapun bergabung dengan kekuatan ini, itu benar-benar tidak mungkin. Kata-kata Chen Ye sangat mencengangkan, dan kulit Li Wen benar-benar berubah. Pada awalnya, mereka menggunakan teknik rahasia untuk memeriksa, tetapi mereka tidak menemukannya, mereka tidak berharap itu adalah Chen Ye. Keluarga Senglong sedikit gembira dan berkata, Chen Ye, karena kamu dan istana baik Xianwang sudah menjadi musuh yang mematikan, kamu hanya bisa bergabung dengan kami untuk melindungi dirimu sendiri. Chen Ye tidak peduli dengan wajah istana baik Xianwang, menoleh dan melirik keluarga Senglong, lalu tersenyum menghina, dan berkata, apa itu keluarga Senglong? Begitu kata-kata ini keluar, suasana membeku. Pembangkit tenaga dari tiga kekuatan teratas sangat marah. Mereka berpikir bahwa merekrut Chen Ye telah memberinya wajah yang cukup, tetapi siapa yang tahu bahwa dia tidak akan makan atau minum bersulang. Pembangkit tenaga dari tiga kekuatan teratas, meskipun mereka semua ditekan di ranah penciptaan. Kekuatannya tidak sebagus sebelumnya, tetapi mereka pasti bisa membunuh Chen Ye sepenuhnya. Sekarang Chen Ye dalam keadaan malu, dia tidak punya hak untuk melawan. Adapun istana jiwa, ada senyum di seluruh wajahnya, dan dia pikir tidak mudah untuk berurusan dengan Chen Ye. Siapa tahu dia akan bunuh diri. Meninggalkan ajakan dari dua kekuatan teratas, apakah ini bukan orang bodoh atau apa? Jejak kaki Chen Ye adalah air berdarah. Dia melangkah keluar dalam satu langkah, mengepalkan pedang iblis darah dengan erat, sedikit menekuk kakinya, dan menyerbu langsung ke dalam kehampaan dengan bantuan kekuatan tanah. Pada saat bergegas menuju kehampaan, niat pedang abadi meledak dengan gila, membunuh Raja Para Dewa, menghancurkan Raja Para Dewa, Raja Keabadian, pemusnahan Raja Para Dewa, menyelamatkan Raja Para Dewa, dan Raja Tahun. 6 dewa dan raja besar membuat suara bersenandung di belakangnya. Zeng, zeng, zeng. Napas mengerikan dari pedang Gorevian tiba-tiba meledak. Ketika 6 dewa dan raja muncul, wajah tiga pembangkit tenaga listrik teratas berubah seketika. Masing-masing dewa dan raja ini adalah eksistensi mutlak. Hanya jenius tak tertandingi yang dapat memahami salah satunya, tetapi Chen Ye benar-benar memahami 6, bagaimana mungkin itu tidak mengejutkan mereka. Mereka bahkan berpikir dalam hati, akan sangat bagus jika Chen Ye adalah murid mereka. Sangat disayangkan bahwa Chen Ye harus bertarung melawan mereka, jadi dia hanya bisa mengirimnya ke neraka. 8 ahli yang tersisa di ranah keberuntungan menembak secara langsung, tidak memberi Chen Ye kesempatan untuk bernapas. Aura menakutkan yang muncul dari 8 kekuatan magis sudah cukup menakutkan, jika itu adalah seniman bela diri primordial biasa, dia pasti sudah langsung dihancurkan sampai mati oleh nafas. Tidak ada perubahan di wajah Chen Ye, dan hanya ada ketenangan di matanya. Membunuh. Seni pedang es. Ilmu pedang ruang dan waktu. Chen Ye memegang artefak Hedao di tangan kirinya, dan pedang Gorevian di tangan kanannya, memegang dua pedang. Nafas hukum es dan hukum ruang dan waktu meledak dengan liar, tetapi masih ada celah untuk menahan serangan dari 8 pembangkit tenaga keberuntungan. Beri aku fusi.
Chen Ye meraung, dan sekarang dia ingin menggabungkan hukum es dan hukum ruang dan waktu. Harus dikatakan bahwa Chen Ye bertindak sembrono, bahkan orang kuat dalam pengasingan tidak akan berani melakukan hal seperti itu, belum lagi dia dalam bahaya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa jika kedua hukum itu dapat digabungkan, itu pasti tidak akan sesederhana 1+1. Saya khawatir itu bisa meledak puluhan kali lipat kerusakannya. Apa? Chen Ye memiliki ekspresi muram di wajahnya, orang bisa membayangkan betapa sakitnya dia menderita. Kedua hukum tersebut diringkas menjadi satu, dan yang pertama adalah tolakan timbal balik, hanya dengan menolak tolakan mereka dapat bergabung. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan jika kita melangkah selangkah demi selangkah. Sayangnya, Chen Ye tidak punya banyak waktu. Sekarang Chen Ye hanya bisa bergabung secara paksa, dia tidak tahu apakah dia bisa berhasil, tetapi dia harus mengambil risiko. Serangan dari banyak pembangkit tenaga listrik di alam ciptaan akan jatuh ke tubuh Chen Ye. Nafas kematian semakin dekat dan dekat dengan Chen Ye. Zizi. Pada saat ini, kekuatan hukum ruang dan waktu dan kekuatan hukum es akhirnya mengembun bersama, dan ada ledakan yang menghancurkan bumi, dan napas yang mengerikan memenuhi sekitarnya. Pada saat ini, Chen Ye mengayunkan pedangnya langsung, saat dia menebas. Cahaya pedang menghilang dengan aneh. Pada saat ini, serangan beberapa pembangkit tenaga listrik di ranah penciptaan akan jatuh ke tubuh Chen Ye. Sosok Chen Ye menghindar dengan panik, jika dia melawan langsung, dia tidak akan pernah selamat. Meskipun dia percaya diri, dia bukan orang yang sombong. Ketika Chen Ye menghindar, salah satu ahli di bidang penciptaan tiba-tiba mendengar teriakan. Pada saat ini, cahaya pedang Chen Ye yang menghilang tiba-tiba merobek kehampaan dan merobek kehampaan di belakangnya. Kekuatan hukum ruang dan waktu dan aura es yang menakutkan secara langsung menyebabkan orang kuat di alam ciptaan terluka parah, dan seluruh orang menjadi sekarat. Ketika Chen Ye menghindar, dia tertangkap basah oleh serangan itu, dan napasnya lemah, seperti pria berdarah. Tubuhnya penuh darah, rambutnya yang hitam legam telah diwarnai merah darah, dan dia hanya memiliki sepasang mata yang cerah, penuh dengan niat membunuh. Dalam situasi ini, Chen Ye akan mati. Pembangkit tenaga dari tiga kekuatan teratas tampak bahagia ketika mereka melihat bahwa Chen Ye akan mati. Chen Ye ini seperti sedikit kuat yang tidak bisa dikalahkan sampai mati. Untungnya, tidak ada orang lain, jika tidak, akan butuh waktu lama untuk menyelesaikan bahkan sepotong sampah di alam primordial, yang akan cukup memalukan. Melihat bahwa Chen Ye akan mati, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Mereka sendiri tidak tahu, ketika membunuh alam primordial akan membuat mereka bersemangat. Kecuali orang yang terluka parah, pembangkit tenaga listrik di ranah penciptaan tidak bergerak, dan 7 orang lainnya langsung bergegas. Bab 1758. Chen Ye bergegas ke arah mereka, wajahnya acuh tak acuh, dan bahkan menunjukkan ekspresi aneh. 7 ahli di bidang keberuntungan semakin dekat, dan pada saat ini, Chen Ye mengeluarkan 15 senjata artefak dan 4 senjata ruang dan waktu. Untungnya, Chen Ye merampok banyak artefak dan tentara ruang waktu di alam misterius Santo Iblis, jika tidak, dia tidak dapat membantu pemborosan seperti itu. Saat dia mengeluarkannya, Chen Ye bergumam di sudut mulutnya, ribuan tentara meledak. Artefak dan prajurit ruang dan waktu terlempar langsung, dan kekosongan di sekitarnya mulai berdengung. Ketika 7 ahli di bidang keberuntungan melihat begitu banyak artefak, wajah mereka sangat berubah. Meskipun mereka belum pernah bertemu Chen Ye, mereka juga tahu tentang perbuatan Chen Ye. Ledakan 1000 prajurit Chen Ye adalah salah satunya, pembunuh berjalan. Mereka ingin melarikan diri, tetapi tampaknya sudah terlambat. Artefak Hedao dan para prajurit ruang dan waktu meledak dengan keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara memekakkan telinga itu menghancurkan bumi, seperti 100 bom atom meledak. Wajah Chen Ye menjadi pucat, dan kekuatan jiwanya hampir habis. Suara ledakan itu terus-menerus, dan Chen Ye tidak bisa melihat situasi di dalam dengan jelas, jadi dia hanya bisa berjaga-jaga. Pada saat ini, sosok berlumuran darah bergegas keluar, dan cakar 5 jarinya robek di dada Chen Ye. Bajingan kecil, orang tua ini harus membunuhmu hari ini. Tidak siap, seluruh sosok Chen Ye mundur dengan panik, dan kemudian menamparnya. Chen Ye jatuh ke tanah, napasnya sangat lemah, dan matanya berangsur-angsur kabur. Dewa Pedang Api, Dewa Pedang Huangpu dan Dewa Pedang Kohai benar-benar menjijikkan. Air mata mengalir dari mata mereka,
kapan mereka membutuhkan junior untuk dilindungi. Chen Ye, cepat dan melarikan diri, kamu telah melakukan cukup banyak untuk Istana Kaisar Wanjian, dan kamu tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Kamu masih muda, dan belum terlambat untuk membalas dendam pada kami orang tua ketika kamu menerobos ke alam bukaan bintang. Pedang Dewa Api, aku benar-benar tidak tahan Chen Ye mati seperti ini. Tidak hanya mereka, tetapi juga para murid Istana Kaisar Wanjian, mereka semua tidak sabar untuk bertarung berdampingan dengan Chen Ye. Hanya saja mereka sangat jelas di dalam hati mereka bahwa terlalu mudah bagi 3 pembangkit tenaga listrik teratas untuk membunuh mereka. Chen Ye terbaring di tanah, tidak tahu apakah itu hidup atau mati, semua prajurit di Istana Wanjian sedang berdoa. Saya harap Chen Ye bisa berdiri. Mereka tidak ingin Chen Ye berdiri, mereka ingin dia melarikan diri. Bahkan jika mereka menggunakan hidup mereka untuk memberi Chen Ye kesempatan untuk melarikan diri, mereka akan melakukannya. Selama Chen Ye bisa tumbuh dewasa, dia pasti akan membalas dendam untuk Istana Kaisar Wanjian mereka. Darah ganti darah, gigi ganti gigi. Pada saat ini, akibat dari ledakan telah berlalu, dan hanya ada 4 dari banyak ahli di bidang nasib baik, ditambah 1 yang terluka parah di bidang nasib baik. Sekarang pembangkit tenaga listrik dari 3 kekuatan teratas berada dalam keadaan malu dan terluka. Tapi pembangkit tenaga listrik yang tersisa di ranah keberuntungan sudah cukup untuk menyelesaikan Chen Ye. Sekarang Chen Ye kelelahan, apa yang bisa dia lakukan untuk melawan? Faktanya, kondisi Chen Ye saat ini sangat buruk, tidak ada banyak kekuatan yang tersisa di tubuhnya, dan harga yang dibawa oleh 10 metode energi darah telah dimulai. Dia kesakitan luar biasa, dan bahkan sedikit mati rasa. Dalam hal ini, apalagi orang kuat di alam ramal, bahkan seorang seniman bela diri di alam Dao dapat dengan mudah melenyapkan Chen Ye. Haha, bajingan kecil ini, yang membunuh begitu banyak orang kuat dari pasukan kita, akhirnya sekarat. Lengan Li Wen telah patah, tetapi dia membencinya di dalam hatinya. Benci formasi terlarang Istana Kaisar Wanjian, dan lebih benci Chen Ye. Jika tidak ada susunan tabu, dia adalah bintang yang kuat di celah bintang, dan dia bisa menghancurkan Chen Ye dengan 1 jari. Dia tidak hanya kehilangan lengan, tetapi dia juga dipenuhi bekas luka. Dalam hal ini, bagaimana mungkin dia tidak membenci Chen Ye? Semua ini disebabkan oleh Chen Ye, dan sekarang dia akhirnya sekarat, depresi batinnya telah dilepaskan. Ekspresi Dewa Pedang Api dan yang lainnya redup, mungkinkah Chen Ye benar-benar tidak bisa berdiri? Chen Ye telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya di wilayah barat, dan kali ini dia pasti bisa melanjutkan. Harus bisa berdiri. Para prajurit di Istana Kaisar Wanjian berdoa diam-diam di dalam hati mereka. Pedang di tangan Li Wen meledak dengan aura yang menakutkan, dan sekarang dia harus berurusan dengan Chen Ye sendiri. Hanya dengan cara ini kita bisa menghapus rasa malunya. Chen Ye harus mati di tangannya. Sinar pedang yang menakutkan bergegas menuju Chen Ye dengan panik, dan pada saat ini, mutasi tiba-tiba terjadi. Chen Ye benar-benar berdiri dengan susah payah, meskipun kecepatan berdirinya sangat lambat. Tidak hanya itu, matanya menjadi merah darah, seolah-olah dia adalah monster yang haus darah. Seluruh tubuhnya memancarkan energi sihir hitam. Energi iblis yang mengerikan membuat semua orang mundur, tidak hanya itu, tetapi suasana menakutkan dan menyedihkan di sekitarnya membuat kekosongan berdengung. Ledakan. Langit yang semula cerah tiba-tiba tertutup awan gelap, kilat dan guntur, dan deru angin datang dari telingaku. Ketika 3 pembangkit tenaga listrik teratas dari alam keberuntungan memandang mereka, mereka hampir ketakutan, dan napas yang tertekan di sekitar mereka membuat dada mereka sedikit terengah-engah. Chen Ye berdiri selangkah demi selangkah, kakinya terjerat dengan gas hitam, dan matanya seperti dewa dan iblis. Rambutnya awalnya hitam, diwarnai merah darah, aneh dan mempesona. Melangkah keluar 1 langkah, ada suara retak di tanah, dan retakan itu menutupi radius 10 km, hampir menabrak. Pedang Gorevian di tangannya seperti mata iblis, mengeluarkan suara yang aneh. Sebuah pola hitam muncul di antara alisnya, menyebar terus-menerus ke pipinya. Semua orang yang hadir terdiam, dan mereka semua ketakutan dengan penampilan Chen Ye. Apa yang terjadi di sini? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang terjadi pada tubuh Chen Ye. Tidak ada yang berani memindahkan pusat kekuatan dari 3 kekuatan teratas. Tidak ada yang berani menguji penampilan Chen Ye saat ini. Sepasang mata tanpa emosi,
tiba-tiba menatap pembangkit tenaga listrik dari 3 kekuatan teratas. Biarkan hati mereka bergetar. Chen Ye saat ini sama sekali tidak seperti manusia, seperti iblis kuno yang terbangun. Sihirnya mengerikan, seperti dewa seperti iblis. Dia mengangkat pedang Gorevian di tangannya dan menunjuk ke 3 kekuatan teratas. Bersenandung. Energi sihir melambai terus-menerus, dan kekosongan di sekitarnya benar-benar hancur, dan turbulensi kekosongan yang mengerikan muncul. Langit dan bumi berubah warna, dan matahari, yang menggantung tinggi, perlahan-lahan jatuh. Saat matahari terbenam, langit tampak terputus, dan jejak berwarna darah muncul. Seluruh istana Kaisar Wanjian seperti akhir dunia. Chen Ye menunjuk ke langit, siapa yang akan bersaing dengannya. Mengaum. Pada saat ini, ada raungan binatang buas. Di belakang Chen Ye, naga darah 1000 meter berdiri di kehampaan, dengan tubuh besar dan aura menakutkan. Mata sengit naga darah menatap pembangkit tenaga listrik dari 3 kekuatan teratas, dan aura pembunuh yang mengerikan mengembun bersama. Tubuh besar bersinar dengan sisik berwarna darah di kehampaan.